Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian kapasitor dan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Anggota kami yang terdiri dari Alia Nabila, Fitria Nurani, Jihan Rahmawati, dan juga Muhammad Rafi. Pembahasan pertama, pengertian tentang kapasitor dan juga sifat kapasitor akan dijelaskan oleh Jihan Rahmawati. Kapasitor merupakan sebuah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi, fungsi utama dari kapasitor yaitu untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor terkadang juga disebut dengan kondensator. Di dalam dunia elektronika, kapasitor biasanya dilambangkan sebagai C. Ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya kapasitor adalah Michael Faraday. Itulah mengapa nama Faraday disematkan sebagai satuan dari kapasitansi, yaitu farad yang dilambangkan dengan huruf F. Secara umum, kapasitor terdiri atas dua keping konduktor yang saling sejajar dan terpisah oleh suatu bahan dielektrik dari bahan isolator atau ruang hampa. Artinya, tidak akan ada arus listrik yang akan melalui bahan dielektrik. Bahan ini biasanya berupa zat padat, cair, dan gas. Contoh bahan dielektrik yang umum digunakan adalah udara, keramik, gelas, nitrogen, maupun belerang. Antara dua keping dihubungkan dengan beda potensial delta V dan menimbulkan muatan listrik sama besar pada masing-masing keping tetapi berlawanan tanda. Sifat kapasitor yaitu 1. Dapat menyimpan energi listrik tanpa disertai reaksi kimia. 2. Tidak dapat dilalui arus listrik DC atau arus searah. Arus listrik yang nilainya tidak berubah dan mudah dilalui arus bolak-balik. Yang ketiga, bila kedua keping dihubungkan dengan beda potensial, masing-masing bermuatan listrik sama besar tapi berlawanan tanda. Pembahasan selanjutnya tentang kapasitas kapasitor dan juga kapasitas keping sejajar akan dibacakan oleh Muhammad Rafi. Oke, di sini saya akan membacakan tentang kapasitas kapasitor. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik dinamakan dengan kapasitas atau kapasitansi. Satuan dari kapasitansi adalah coulomb, yaitu C per volt atau farad. Kapasitas kapasitor dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q bagi V. Keterangannya C itu kapasitas kapasitor, Q itu muatan listrik yang tersambung, V itu benda potensial atau volt. Kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar tersusun atas dua keping konduktor dengan luas masing-masing keping A. Jarak antara dua keping disebut D dan diberi muatan Q sama besar tapi berlawanan jenis. Kuat medan kapasitor E itu adalah E sama dengan Q per epsilon 0 ya. Dan yang kedua kapasitor C dengan medium udara C dengan epsilon 0 A per D. Kapasitas kapasitor E dengan mediumnya diisi bahan C epsilon 0 kali K kali A per D. Jadi C itu kapasitas kapasitor atau farad, A itu luas setiap plat, K itu konstanta di elektrik, epsilon 0 itu permisivitas ruang hampa itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per nm per 2. D itu adalah jarak antara keping atau M. Selanjutnya susunan rangkaian kapasitor. Rangkaian seri pada susunan rangkaian kapasitor. Susunan seri adalah susunan secara berurutan pada kapasitor. Karena besarnya arus dalam sebuah rangkaian seri sama dalam setiap kapasitor sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka dengan demikian jumlah muatan yang mengalir pun sama sehingga muatan di C1, C2, dan seterusnya kita sebut saja dengan Q1, Q2, dan seterusnya akan sama besar, yaitu menjadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Beda potensial total pada keempat kapasitor tersebut tidak lain adalah jumlah besar potensial dari masing-masing kapasitor, yaitu V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Untuk rangkaian paralel, rumusnya untuk mencari muatan listriknya adalah
Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dengan satuan adalah kolom. Sedangkan untuk beda potensial, rumusnya adalah V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dengan satuan volt. Sedangkan untuk kapasitornya adalah C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dengan satuan farad. Selanjutnya, energi yang tersimpan dalam kapasitor akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Sebuah kapasitor akan menyimpan energi dalam bentuk medan jika dihubungkan dengan sumber tegangan. Besarnya energi listrik yang tersimpan oleh kapasitor sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan tersebut ke dalam kapasitor. Rumusnya adalah W sama dengan 1/2 Q kali V. W sama dengan 1/2 C kali V kuadrat. Atau W sama dengan 1 kali Q2 per 2 kali C. Keterangannya W itu adalah energi yaitu joule, C itu kapasitas kapasitor farad, Q itu muatan listrik kapasitor coulomb, V itu tegangan listrik antara keping kapasitor atau volt. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh-contoh soal. Sebelum masuk ke contoh soal, di sini kita ingat-ingat lagi nih, susunan rangkaian kapasitor pada seri itu muatan listriknya sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sampai seterusnya. Sedangkan susunan paralelnya berbeda. Jadinya susunan paralelnya Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Pada beda potensial di susunan seri itu berbeda, jadi V serinya sama dengan V1 ditambah V2 dan ditambah V3. Sedangkan pada susunan paralel, V-nya itu beda potensialnya sama, jadi V1 ditambah V2 ditambah V3. Cara mencari kapasitansi atau C-nya pada susunan seri itu 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 sama tambah 1/C3 dan seterusnya. Sedangkan pada susunan paralel, C totalnya sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 sampai seterusnya. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Fitria Nurani. Ini kita punya soal di mana dua kapasitor masing-masing kapasitasnya 20 mikrofarad dan 50 mikrofarad disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan ke baterai yang beda potensialnya 14 volt. Hitunglah A. Kapasitas ekuivalen, B. Muatan ekuivalen, C. Muatan dan beda potensial tiap kapasitor, dan D. Energi. Diketahui di sini C1 sama dengan 20 mikrofarad dan C2 50 mikrofarad dan beda kapasitasnya adalah 14 volt. Untuk mencari rumus tersebut dibutuhkan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 hingga kapasitor yang dibutuhkan. Jadi 1/CS sama dengan 1/20 ditambah 1/50 dan disamakan penyebutnya menjadi 5 ditambah 2/100 yang hasilnya adalah 1/CS sama dengan 7/100 dan dikali silang menjadi CS sama dengan 100/7. Untuk pertanyaan kedua ditanya adalah Q. Nah, rumus Q adalah sama dengan C dikali V yang hasilnya adalah 100/7 mikrofarad dikali 14 dan totalnya adalah 200 mikrofarad. Karena satunya kolom, maka kita kalikan dengan 10 pangkat min 6, lalu nolnya akan dicoret dengan pangkat tersebut yang menghasilkan 2 dikali 10 pangkat min 4. Untuk pertanyaan ketiga ditanya V1 dan V2-nya adalah yang kita ketahui Q1 dan Q2 totalnya adalah 200 mikrokolom. Untuk mencari rumus tersebut adalah F1 sama dengan Q1 per C1 sama dengan 200 mikrokolom per 20 mikrofarad dan totalnya adalah 10 volt. Untuk yang kedua, F2 sama dengan Q2 per C2 sama dengan 200 mikrokolom per 50 mikrofarad, totalnya adalah 4 volt. Dan untuk yang terakhir yang ditanya adalah W atau energi. Untuk rumusnya adalah 1/2 dikali Q dikali V. W sama dengan 1/2 dikali 200 dikali 14 sama dengan 1400 mikrofarad. Karena satuannya adalah joule, maka kita kalikan dengan 10 pangkat min 6, yang hasilnya adalah 1400 dikali 10 pangkat min 6 joule. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal kapasitor 20 mikrofarad dan 100 mikrofarad disusun paralel dan ujung-ujungnya dihubungkan pada sumber tegangan 5 volt. Hitunglah yang A kapasitas ekuivalen, yang B muatan ekuivalen, yang C muatan dan beda potensial tiap kapasitor. Di sini ada gambarnya susunan paralelnya C1 dan C2. Kita jawab aja, diketahuinya kita tulis dulu.
Diketahui yang C1-nya itu 20 mikrofarad dan yang C2-nya 100 mikrofarad. Di sini di soal juga diketahui sumber tegangannya itu 5 volt atau V-nya sama dengan 5 volt. Yang ditanya yang A itu kapasitas ekuivalen atau C totalnya. Karena ini rangkaian paralel, jadi C totalnya tinggal kita tambahin doang, C1 ditambah C2. C1-nya itu 20 mikrofarad dan C2-nya itu 100 mikrofarad. Jadinya hasilnya 120 mikrofarad atau 120 dikali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian yang kedua, muatan ekuivalen atau yang ditanya Q-nya. Di sini ada gambar segitiga di sebelah kanan, Q-nya kita tutup, jadinya Q totalnya itu sama dengan C dikali V. Oke, kita masukin C totalnya tadi kita sudah cari, totalnya itu hasilnya 120 dikali 10 pangkat min 6 dan V totalnya diketahui dari soal itu 5 volt. 120 dikali 5 itu 600 dikali 10 pangkat min 6 kolom atau 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kenapa jadi 10 pangkat min 4? Karena 600 nya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat min 4. Jadinya Q totalnya 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian soal yang terakhir, muatan dan beda potensial tiap kapasitor. Berarti yang ditanyanya Q1, Q2, V1 dan V2-nya berapa. Nah, kita tahu pada rangkaian paralel ini V totalnya atau beda potensialnya itu nilainya akan sama. Jadi V totalnya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 5 volt. Sedangkan muatannya berbeda. Jadi kita harus mencarinya satu persatu. Kita cari Q1-nya sama dengan C1 dikali V1 sama dengan 20 mikro dikali 5 volt sama dengan 20 kali 5 itu 100 mikro kolom sama dengan 10 pangkat min 4 kolom. Nah, yang keduanya Q2-nya C2 dikali V2 sama dengan C2-nya itu 100 mikrofarad dikali 5 volt sama dengan 500 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Contoh soal yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Hitunglah A kapasitas total, B muatan total, dan yang C energi listrik pada rangkaian. Di gambar diketahui C2 dan C3-nya itu rangkaian seri, jadi kita cari dulu kapasitas total rangkaian seri. Jadi kapasitas totalnya 1/CS sama dengan 1/C2 ditambah 1/C3. 1/C2, C2-nya diketahui di soal 3 mikrofarad dan C3-nya diketahui 6 mikrofarad. Penyebutnya kita jadikan 6 bagi 3, 2 kali 1, 2, 6 bagi 6, 1 kali 1, 1, 2 tambah 1, 3, jadinya 3/6, itu masih 1/CS, sedangkan kita carinya C totalnya, berarti sama dengan 6/3, 6 bagi 3 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, tadi kita sudah mencari C serinya atau C totalnya dari C2 dan C3. Nah, itu jadi rangkaiannya jadi berubah lagi. Jadinya jadi seperti ini. Nah, di atasnya jadi CS dan di bawahnya jadi C4. Nah, ini kan rangkaiannya jadi rangkaian paralel ya. Nah, kita cari dari rangkaian total paralel ini. CP-nya sama dengan CS ditambah C4. CS-nya tadi kita sudah cari nilainya 2 dan C4-nya di soal diketahui 7. 2 tambah 7 jadi 9 mikrofarad. Nah, rangkaian ini jadi berubah lagi. Jadi seperti ini. Di ujung kiri kita kasih C1, di tengah kita kasih CP, dan yang di ujung kanan jadi C5. Nah, ini rangkaiannya jadi rangkaian seri. Jadi kita cari lagi C serinya atau C total serinya.
Jadi C totalnya 1/CS2 sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP ditambah 1/C5. Tadi C1-nya di soal dikasih tahu 18 mikrofarad. CP-nya tadi kita sudah cari, dapat 9 mikrofarad. Dan C5-nya nilainya 18. Jadinya 1/CS2 sama dengan penyebutnya kita jadikan 18 bagi 18 1 kali 1 1, 18 bagi 9 2 kali 1 2, 18 bagi 18 1 kali 1 1, 2 ditambah 1 3 ditambah 1 4, jadinya 4/18. Ini masih 1/CS2. Kita jadikan CS2 sama dengan 18/4 mikrofarad. 18 bagi 4 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 6 farad. Selanjutnya yang B ditanyakan muatan total atau Q-nya. Nah, di sebelah kanan ada segitiga, Q-nya kita tutup jadinya C dikali V. Q totalnya berarti C total dikali V total. C totalnya tadi kita sudah dapat 4,5 dikali 10 pangkat min 6. V totalnya itu diketahui di soalnya 6 volt. Jadinya 4,5 dikali 6 sama dengan 27 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Soal yang terakhir ditanyanya energi listrik pada rangkaian, berarti W-nya. Nah, kita pakai rumus yang 1/2 Q dikali V. Tadi Q-nya kita sudah cari, nilainya 27 kali 10 pangkat min 6 dikali voltnya itu 6 volt. 2 sama 6 yang bisa dicoret jadi 3. 3 dikali 27 itu 81 dikali 10 pangkat min 6 Joule. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.